Kali ini kita akan bahas tentang body language biar teman-teman tidak gampang tertipu ketika melakukan perjanjian bisnis dengan orang lain. Tonton videonya sampai dengan selesai. Selamat datang kembali di channel saya di mana kita sering membahas tentang bisnis dan marketing. Kali ini kita akan bahas tentang body language, di mana di video sebelumnya kita udah bahas tentang cara paling mudah menggunakan senjata paling rahasia untuk mendeteksi kebohongan seseorang. Tapi cara itu pun ada kelemahannya dan kita akan mencoba mengurangi kelemahannya di video kali ini, yaitu kita sendiri yang belajar tentang body language. Untuk apa tujuannya teman-teman belajar body language? Kalau kita mengetahui bahasa tubuh seseorang ketika berbicara, kita bisa mengurangi resiko teman-teman tertipu lah sama teman-teman bicaranya, atau ketika ada orang yang menawarkan mengajak untuk investasi atau kerjasama. Tapi saya harus kasih warning dulu bahwa video ini akan cukup panjang karena kita akan bahas ini secara serius. Jadi buat teman-teman yang serius mau belajar, mau mengetahui body language ini, silakan sabar saja karena nanti di akhir video teman-teman akan tahu bagaimana caranya menghindari ketertipuan, dan tentu saja ini penting buat teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum pernah tertipu atau ngerasa bahwa nggak mungkin saya tertipu gitunya, ada orang mah jago gitu. Edan pokoknya mah. Gak usah tonton, berarti video ini bukan buat teman-teman. Kalau begitu kita langsung saja ke poin nomor 1. Lanjut. Oke, sebelum bahas tentang poin yang pertama, inti dari pembelajaran body language ini adalah, konsep dasarnya adalah seseorang itu ketika berbohong sebetulnya mereka menanggung beban di hati mereka. Jadi pasti ada hal-hal yang di luar normal, di luar kewajaran. Karena ketika hati mereka merasa ada beban, itu pasti akan menimbulkan reaksi-reaksi tertentu pada tubuh. Oleh sebab itu sebetulnya ini adalah body language paling dasar yang mungkin berlaku bagi para pembohong yang amatiran lah. Buat orang-orang yang sudah terbiasa berbohong atau memang udah profesinya berbohong, ini akan menjadi sedikit sulit. Tentu dibutuhkan ilmu pembelajaran yang lebih lanjut tentang body language ini. Tapi sedikit atau banyak, tentu pembelajaran tentang body language dasar ini pun akan berguna buat teman-teman. Jadi pantengin terus saja ya. Oke, poin yang pertama yang bisa teman-teman perhatikan ketika ngobrol dengan orang yang menawarkan kerjasama, apakah dia berbohong atau tidak, adalah dari gerakan matanya teman-teman. Gerakan mata yang seperti apa? Biasanya orang yang berbohong, yang tidak terbiasa berbohong kemudian berbohong, itu pertama ada dua kemungkinan. Yang tidak normalnya adalah mereka menatap terlalu tajam. Itu maksudnya apa? Mereka menutupi beban dalam hatinya biar nggak ketahuan bohong. Jadi mereka melihatnya kayak gini. Melihatnya terlalu tajam langsung ke mata kita, dan itu rasanya aneh sekali. Teman-teman pasti bisa merasakan. Atau pilihan yang kedua untuk menutupi rasa bohong adalah mereka itu tidak mau melihat teman-teman sama sekali. Mata dan mata, eye kontaknya kurang. Bahasa Sundanya mah baluar balieur gitu. Baluar balieur. Jadi kalau dilihat, lihat sini gitu. Kelihatannya tuh nggak nyaman aja, ngobrolnya tuh nggak kayak kalau teman-teman ngobrol sama orang yang sering ketemu lah. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang mereka sembunyikan, dan ini menjadi sinyal yang pertama. Lanjut. Sinyal yang kedua yang bisa teman-teman perhatikan adalah gerakan tangan mereka. Biasanya orang yang sedang berbohong itu aliran darahnya tuh naik ke kepala loh teman-teman. Begitu ada beban dalam hati yang ngerasa bahwa gue lagi bohong gitu loh, dan mereka nggak terbiasa berbohong, itu biasanya aliran darahnya tuh ngalir ke kepala. Bagian mana yang paling sering terkena itu ada biasanya hidung. Hidungnya terasa lebih gatal kayak gini. Mereka sering garuk dikit, terus sentuh-sentuh bagian pipi gitu, bagian deket-deket ke bibir, kadang ngobrolnya sambil nutup. Itu sering loh teman-teman. Karena mereka ada pembelajaran dari kecil bahwa ketika berbohong itu menutup mulut. Itu refleks buat mereka tuh menjadi refleks gitu. Atau mereka misalnya terlalu sering garuk-garuk pipi, ya pokoknya menyentuh bagian-bagian tertentu. Mengelap leher pun misalnya karena keringetan. Itu bisa menjadi pertanda bahwa orang tersebut sedang berbohong. Tapi teman-teman harus membedakan juga ya. Bisa jadi karena cuacanya panas, orang-orang kan jadi juga lap-lap leher ya. Lihat-lihat aja situasi kondisinya apakah memang panas. Kalau nggak panas, ngapain orang lap-lap leher dan garuk-garuk hidung? Bener nggak teman-teman? Itu bisa menjadi sinyal yang kedua. Lanjut. Sinyal yang ketiga adalah ketika seseorang berbohong, itu hatinya nggak bakalan tenang. Itu biasanya jantungnya tuh berdegup lebih cepat teman-teman. Dan itu memacu kepada nafas. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah nafas mereka. Biasanya mereka lebih berat, ketika ngomong lebih tersengal-sengal gitu. Dan seringkali menarik nafas panjang. Saya pernah beberapa waktu lalu saya lihat ada ketika rame-ramenya penipuan tentang binomo ya. Binomo itu dari binary option. Dan orang-orangnya kan banyak tuh di YouTube. Saya kan ikuti juga tuh waktu itu. Dan saya lihat itu adalah flexing. Jelas itu adalah flexing. Ada 1-2 orang yang kalau ngomong itu kelihatan banget si pembicaranya tuh narik nafas.
Itu kelihatan banget dan itu salah satu menunjukkan bahwa ada beban. Dan cara melepaskan bebannya adalah menarik nafas panjang, teman-teman. Itu bisa ketika dia sambil ngobrol atau ketika dia berhenti, diam aja, kita perhatiin aja. Mungkin dia bawa air minum, terus dia narik nafas panjang. Ada sesuatu hal yang disembunyikan. Kenapa mesti narik nafas panjang? Lanjut. Oke, poin nomor 4 adalah mereka sering mengulang-ulang kalimat. Karena sebetulnya dalam kepala mereka itu berkecamuk perasaannya gitu. Jadi obrolannya tuh kadang nggak fokus. Mereka tuh mengulang-ulang sesuatu hal sehingga mereka ingin memastikan bahwa orang tersebut, orang yang diajak bicaranya yaitu kita, itu memahami apa yang mereka katakan. Padahal sih nggak perlu mengulang-ulang terlalu banyak juga gitu. Jadi ngomongnya tuh kayak muter-muter aja dibulak-balik kayak gitu teman-teman. Padahal udah dijelasin di awal, dijelasin lagi. Jelasin di awal, dijelasin lagi. Padahal itu hal yang udah jelas biasanya. Yang kedua adalah mereka sering bicara gini, kalimat jujur. Ya kalau saya boleh jujur, ya sejujurnya. Kalau saya sih orangnya jujur dan meyakinkan teman-teman bahwa kalimat jujur ini diulang-ulang. Buat apa? Kalau misalnya memang tidak ada yang disembunyikan, gak usah mengulang-ulang gitu. Rasa jujur itu pasti akan sampai. Berarti ketika mereka mengulang-ulang kalimat jujur, mereka ingin memastikan bahwa pesan jujur itu sampai. Dan itu bahkan menimbulkan kecurigaan teman-teman. Buat yang lengah mungkin tertipu. Tapi kan teman-teman udah belajar nih sekarang ilmunya ya. Lanjut. Oke, sekarang kita turun ke bagian badan. Badan kanan kiri ya. Ke bagian bawah lagi, kita sekarang lihat bahwa biasanya orang yang sedang berbohong itu posisi atau proporsi badannya tuh tidak seimbang, teman-teman. Sering terlalu ke depan. Ini nggak seimbang, teman-teman. Ini aneh kalau orang ngobrol kayak gini. Atau terlalu menyender sehingga mereka itu karena saking membutuhkan pegangan yang membuat mereka tenang, mereka menyenderkan terlalu ke depan, terlalu ke belakang. Badannya tuh pokoknya intinya tidak terlihat seimbang. Tidak terlihat natural lah ngomongnya. Udah gitu mereka biasanya kelihatannya duduknya pun gak nyaman gitu. Gak nyamannya duduknya kayak gini pindah-pindah. Terus pantatnya juga kadang duduk sini gitu. Gak nyaman, pokoknya kelihatannya gak nyaman, gak pengen betah berlama-lama berbicara. Terlalu terburu-buru gitu. Itu menunjukkan ada sesuatu hal yang mereka sembunyikan. Tapi belum tentu ya, teman-teman harus bedakan juga dengan orang yang mungkin aja dia sakit perut gitu lagi kebetulan, atau misalnya memang nggak enak perut. Teman-teman perlu membedakan mana yang natural dan mana yang tidak natural gitu. Dari situ teman-teman bisa tahu ini orangnya jujur, sebagian jujur atau nggak jujur sama sekali. Lanjut. Poin nomor 6 adalah ekspresi. Teman-teman bisa ngerasain lah kalau ekspresi ini. Ada orang yang ngomongnya gini, dia lurus aja, lempeng. Kenapa mukanya datar gitu? Nggak ada rasanya ngobrolnya tuh kadang-kadang datar. Saya sering ketemu sama orang-orang kayak gitu. Terus menawarkan apalah gitu ya. Mau proyek kayak mau apa kayak mukanya datar. Terus kalaupun ketawa, mereka ketawanya tuh dipaksakan gitu. Kalau kita pancing mereka ketawa, ketawanya tuh bahkan kadang berlebihan. Itu menunjukkan bahwa ketika datar itu, mereka tidak tahu harus berekspresi seperti apa mukanya. Jadi mereka pilih muka yang datar. Atau terlalu berlebihan karena dipaksakan. Misalnya ketawanya tuh aneh gitu ya. Jadi kok rasanya nggak lazim gitu ketawanya kayak gitu. Terus kalau kita pancing mereka ketawa, misalnya dengan cara kita ketawa juga. Mereka tuh ketawanya jadi berlebihan. Itu menunjukkan mereka senang bahwa kita terpancing. Pokoknya apapun yang dirasa nggak natural, aneh. Itu menunjukkan ada sinyal-sinyal tertentu. Tapi sekali lagi teman-teman harus bijak menggunakan hal-hal seperti ini karena bisa jadi ada hal yang lain. Siapa tahu memang mukanya memang muka tembok, memang mukanya datar. Perlu teman-teman cari tahu lebih dalam lagi tentang karakter orang seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah poin yang terakhir. Tadi kan kita ngobrolin ketika kita berbicara, kita bisa perhatikan mulai dari mukanya, ngomongnya, matanya, tangannya, badannya. Sekarang kita perlu juga memperhatikan ketika mereka pamit. Anggaplah sudah terjadi ngobrol dan lain sebagainya. Terus mereka pamit mau pulang. Biasanya mereka buru-buru pulangnya tuh. Mereka buru-buru pulang. Kenapa? Karena mereka juga takut ketahuan. Kalau terlalu lama, mereka tuh nggak nyaman sebetulnya. Orang-orang yang istilahnya berbohong itu pengen cepet-cepet menghilang lah dari hadapan kita. Mengakhiri pembicaraan secepat mungkin udah gitu pergi. Teman-teman bisa lihat apakah mereka pamitannya terlalu cepat. Apakah mereka berpamitannya seperti yang terburu-buru. Dengan alasannya apalah mungkin. Tapi ingat kita lagi ngobrolin bisnis. Dan menurut saya ketika orang sengaja datang buat ngobrolin bisnis, jarang terburu-buru untuk pulang. Karena mereka harus meng-closing perjanjian ini dengan sempurna. Kalau ada orang yang buru-buru pulang dengan alasan lah apa gitu ya, ada alasan yang lain yang mereka utarakan, ingat lisan bisa bohong. Tapi kalau buru-buru pulang aneh juga ya, jauh-jauh datang ke sini udah gitu pulangnya buru-buru. Mungkin teman-teman punya insight tuh tentang itu. Oke, itu adalah tadi 7 poin yang bisa teman-teman perhatiin untuk mendeteksi kebohongan dasar
Pembohongan awal dari seseorang. Tapi ingat, itu hanya berlaku bagi orang-orang amatir. Buat orang-orang yang bohongnya baru ya sekali dua kali lah. Tapi ada orang-orang yang memang hidupnya terbiasa dan memang makannya dari kebohongan. Itu dibutuhkan ilmu yang lebih lanjut lagi teman-teman. Tapi sedikitnya teman-teman sekarang udah mengetahui itu dasarnya. Jadi nggak gampang lagi ditipu. Cukup dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya saya akan bahas tentang, mulailah kita ngobrolin apa yang rame ya. Pemasaran lah, pemasaran, kita ngobrolin pemasaran. Karena kalau bisnis tanpa dipasarkan, tanpa dimarketingin, mau gimana naik omsetnya tuh. Kita akan bahas tentang pemasaran digital. Yang paling sekarang tuh paling up to date tuh Facebook Ads dan YouTube Ads. Saya akan bahas dulu dua ini dan apa bedanya sih Facebook Ads dengan YouTube Ads gitu kan, orang banyak bingung juga tuh. Buat teman-teman yang pengen belajar dan serius dan tertarik dengan channel-channel ini yang suka bahas tentang video bisnis, jangan lupa untuk subscribe karena ketika nanti videonya keluar, teman-teman bisa mengetahui apa perbedaannya dan wawasan bisnis teman-teman insya Allah mudah-mudahan bertambah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sukses.